Seorang petugas kebersihan yang dipandang sebelah mata, pria sederhana yang hidup di balik bayang-bayang kemewahan Jakarta. Ia bekerja di sasana tinju paling elit di ibu kota, membersihkan keringat para petarung kaya. Namun, takdir berkata lain ketika ia, si tukang pel, harus berhadapan dengan sang ratu tinju, seorang wanita cantik, angkuh, dan tak terkalahkan. Sebuah tantangan konyol dilontarkan, sebuah taruhan yang mustahil diucapkan. Taruhannya bukanlah uang, bukan pula jabatan, tapi harga diri dan sebuah pernikahan. Mampukah Rehan, sang petugas kebersihan, mengalahkan Carmilla, si anggrek besi, Jakarta, di atas ring yang menjadi tahtanya? Kisah ini adalah tentang harga diri yang terinjak, rahasia masa lalu yang terkubur, dan cinta yang tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Selamat datang di Ken Arok Productions. Sebelum kita mulai, bagi Anda yang baru menemukan saluran ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar Anda, karena dukungan Anda adalah semangat terbesar kami. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling tulus. Semoga Anda sekeluarga selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang tiada putus, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang hakiki. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh juga tulis di kolom komentar, Anda menonton kisah ini dari daerah mana saja. Insya Allah, doa-doa baik kita semua akan diijabah dan dikabulkan oleh Tuhan, penguasa alam semesta. Baik, kita mulai ceritanya. Di jantung kota Jakarta yang tak pernah tidur, di antara gedung-gedung pencakar langit yang angkuh, berdirilah Cakra Wijaya Boxing. Ini bukan sekadar sasana. Ini adalah istana bagi mereka yang memiliki kekuatan dan kekayaan. Sebuah tempat di kawasan elit Senayan, di mana keringat para petarung berharga lebih mahal dari parfum impor. Lantainya mengilap, peralatannya adalah yang terbaik, dan udara di dalamnya pekat oleh aroma ambisi. Di tengah kemewahan itu, bergeraklah sesosok bayangan. Namanya Rehan. Bagi para anggota klub yang berotot dan para wanita sosialita yang datang untuk kelas privat, Rehan nyaris tidak terlihat. Dia adalah salah satu dari sekian banyak petugas kebersihan, berseragam biru sederhana, yang tugasnya menjaga agar istana itu tetap kinclong. Rehan adalah pria yang pendiam. Usianya mungkin di akhir 20-an, wajahnya bersih meski sering tertunduk, dan gerakannya selalu terukur. Rekan-rekannya sesama petugas kebersihan sering menyebutnya, si tangan halus. Julukan itu muncul karena cara Rehan bekerja. Saat dia memegang gagang pel, gerakannya tidak kasar. Dia tidak sekadar mendorong air kotor. Dia seolah menari dengan lantainya. Gerakannya efisien, nyaris tanpa suara, dan hasilnya selalu sempurna. Tidak ada sudut yang terlewat, tidak ada noda yang tersisa. Namun, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di Cakra Wijaya. Ketika Rehan mengepel di tepi ring besar yang ada di tengah ruangan, tangannya memang sibuk bekerja, tapi matanya tidak pernah tertuju pada lantai. Matanya terfokus pada apa yang terjadi di dalam ring. Dia mengamati. Dia melihat bagaimana seorang petinju profesional kehilangan keseimbangan sepersekian detik sebelum melempar pukulan. Dia melihat kesalahan kecil pada kuda-kuda seorang anggota baru. Dia menganalisis cara pelatih memberikan instruksi. Matanya yang tenang itu memindai setiap gerakan, setiap tarikan napas, setiap strategi yang terucap dan tak terucap. Orang-orang mengira Rehan tertunduk karena rasa rendah diri. Mereka salah. Rehan tertunduk untuk menyembunyikan tatapan matanya yang setajam elang. Dia hidup dalam dunianya sendiri, di balik seragam birunya, memegang erat sebuah rahasia besar dari masa lalunya yang terkubur di sebuah kampung kecil di Palmerah. Sebuah rahasia yang membuatnya bersumpah untuk tidak pernah lagi mengotori tangannya dengan kekerasan, dan memilih membersihkan lantai sebagai penebusan. Jika Rehan adalah bayangan yang bergerak dalam diam, maka Carmilla adalah pusat dari semua cahaya di sasana Cakra Wijaya. Dia adalah Carmilla Tano Edibroto, putri tunggal dari Pak Tanu, sang pemilik sasana. Namun, Carmilla jauh dari sekadar bayang-bayang ayahnya. Dia adalah bintang utama. Di tengah ring, di bawah sorotan lampu yang paling terang, Carmilla adalah definisi dari kesempurnaan yang mematikan. Rambutnya yang panjang dikuncir kuda dengan kencang, setiap helainya menunjukkan disiplin. Tubuhnya adalah pahatan otot yang dibentuk oleh ribuan jam latihan. Gerakannya di atas kanvas ring laksana tarian, cepat,
presisi, dan bertenaga. Dia adalah Ratu Boxer Indonesia. Gelar yang tidak dia dapatkan sebagai hadiah. Gelar yang dia rebut dengan keringat, darah, dan ambisi yang membara. Pagi itu, suara sarung tinjunya yang menghantam bantalan target pelatihnya terdengar, seperti ledakan singkat yang berirama. Cepat, keras, dan tanpa ampun. Pelatihnya, seorang pria kekar mantan juara nasional, harus berusaha keras hanya untuk mengimbangi kecepatan serangan Carmilla. Keringat membasahi wajah Carmilla, namun matanya tetap fokus, dingin, dan tajam. Dia dijuluki anggrek besi. Sebuah julukan yang sempurna. Cantik dan anggun seperti bunga anggrek langka, namun hatinya sekeras dan sedingin besi tempaan. Bagi Carmilla, dunia terbagi menjadi dua, mereka yang berada di levelnya, dan mereka yang tidak. Dia adalah seorang Tano Edi Broto. Status adalah segalanya. Dia menghormati kekuatan, dia menghargai disiplin, tapi dia tidak punya waktu untuk kelemahan. Dan di matanya, staf pendukung di sasarannya, para pelatih junior, petugas administrasi, dan terutama para petugas kebersihan, adalah kelemahan. Mereka adalah figuran dalam panggung kemegahannya. Setiap kali dia selesai berlatih dan melangkah keluar dari ring, handuk bersih dan sebotol air mineral dingin selalu tersedia di tangannya, disodorkan oleh seorang staf. Carmilla tidak pernah melihat siapa yang memberikannya. Dia hanya mengambilnya. Dia tahu ada petugas kebersihan bernama Rehan. Dia sering melihatnya di sudut ruangan, sibuk dengan pel dan embernya. Tapi Carmilla tidak pernah benar-benar melihat Rehan. Baginya, Rehan hanyalah bagian dari perabotan sasana. Sebuah alat untuk menjaga lantainya tetap bersih. Tidak lebih. Kehadirannya sama pentingnya dengan seember air pel. Tidak berarti. Sore itu, sasana Cakra Wijaya ramai seperti biasanya. Musik berdentum kencang, dan suara sarung tinju yang beradu dengan samsak terdengar di setiap sudut. Carmilla baru saja menyelesaikan 12 ronde sparring tanpa henti. Keringatnya bercucuran, napasnya memburu, dan pelipisnya sedikit membiru karena pukulan lawan latihnya. Dia sedang berada di puncak kelelahannya, yang berarti, dia juga sedang berada di puncak kejengkelannya. Emosinya setipis es di atas danau. Di sisi lain ruangan, Rehan dan Udin, seorang petugas kebersihan lain yang lebih senior dan banyak bicara, sedang bekerja. Udin sedang mengelap peralatan, sementara Rehan, seperti biasa, mengepel area di dekat ring utama dengan fokusnya yang hening. Udin, yang pada dasarnya adalah orang yang periang dan sedikit usil, telah memperhatikan temannya itu selama berminggu-minggu. Dia melihat bagaimana Rehan selalu, kebetulan, membersihkan area ring setiap kali Carmilla berlatih di sana. Mas Rehan, Udin berbisik, mendekati Rehan yang sedang membilas kain pelnya. Kamu itu ya, kalau Neng Carmilla yang latihan, matamu langsung nempel kayak perangko. Rehan tidak menjawab, hanya sedikit menggeser embernya. Udin terkekeh, tidak menyadari bahwa di seberang ruangan, musik baru saja berhenti. Pelatih baru saja meniup peluit, menandakan istirahat minum. Seluruh sasana mendadak hening, hanya menyisakan suara napas yang terengah-engah. Dan di saat yang paling tidak tepat itulah, Udin memutuskan untuk menggoda Rehan lebih keras. Suaranya yang cempreng terbawa oleh keheningan. Serius amat ngeliatinnya, Mas? Naksir beneran ya? Ngaku aja. Awas loh, Mas Rehan, beda kasta. Nanti cintamu kepentok tembok sasana. Suara Udin terdengar jelas. Di tengah ring, Carmilla yang sedang meneguk air, langsung tersedak. Dia berhenti. Seluruh tubuhnya menegang. Kata, naksir, dan beda kasta, itu terdengar seperti tamparan keras di wajahnya. Dia perlahan meletakkan botol minumnya. Semua orang di sasana ikut terdiam. Para petarung berhenti mengelap keringat. Para pelatih berhenti memberi instruksi. Mereka semua melihat ke arah Udin yang kini pucat pasi, dan Rehan yang berdiri mematung, masih memegang gagang pel. Carmilla menoleh. Matanya yang tajam dan dingin tidak tertuju pada Udin, si sumber suara. Matanya langsung mengunci satu target. Rehan. Dia merasa terhina. Bukan sekadar marah, tapi terhina sehina-hinanya. Bagaimana bisa seorang petugas kebersihan, seseorang yang tugasnya membersihkan kotoran di sepatunya,
berani dihubungkan dengan namanya dalam konteks cinta? Dia mengambil handuk dari bahunya, melemparnya ke lantai kanvas, dan melangkah turun dari ring. Setiap langkahnya pelan, terukur, dan penuh dengan amarah yang siap meledak. Langkah kaki Carmilla di lantai gym yang mengilap adalah satu-satunya suara yang terdengar. Sepatu latihnya yang mahal berdecit pelan, seirama dengan detak jantung para penonton yang mendadak berhenti. Semua mata tertuju padanya. Udin, sang biang keladi, sudah menyelinap ke ruang ganti, berharap bisa menghilang di telan bumi. Para petarung elit, para sosialita, semua berhenti berlatih. Ini adalah drama yang jauh lebih menarik. Rehan tidak bergerak. Dia tidak mundur. Dia hanya berdiri tegak, gagang pel masih di genggamannya, seolah itu adalah tombak seorang prajurit. Dia menunggu badai itu tiba di hadapannya. Carmilla berhenti tepat satu langkah di depan Rehan. Dia harus sedikit mendongak untuk menatap wajah Rehan, tapi aura yang dipancarkannya begitu kuat, seolah dialah raksasa di ruangan itu. Dia memandang Rehan dari ujung rambut ke ujung kaki. Pandangannya berhenti lama pada seragam biru kusam yang dipakai Rehan, lalu beralih ke ember berisi air kotor di sebelahnya. Sebuah dengusan penghinaan lolos dari bibirnya. "Kamu," desis Carmilla. Suaranya tidak keras, tapi tajam seperti bilah pisau yang dingin. "Punya telinga, kan? Kamu dengar apa yang temanmu katakan?" Rehan akhirnya mengangkat wajahnya. Untuk pertama kali, Carmilla melihat mata pria itu dengan jelas. Tenang, dalam, dan tanpa rasa takut. Ketenangan itulah yang membuat Carmilla semakin murka. "Saya sedang bekerja," jawab Rehan pelan. "Bekerja?" Carmilla tertawa sinis. "Atau menghayal? Menghayal tentang sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu sentuh." Carmilla mengambil langkah lebih dekat, membuang kesopanan. Dia menunjuk lurus ke wajah Rehan, jarinya yang lentik tapi keras itu gemetar menahan amarah. Ini adalah pemandangan di gambar itu, sang ratu menantang si pelayan. "Dengar ya," bentaknya, suaranya kini bergema di sasana yang hening. "Kamu cuma tukang pel. Beraninya kamu naksir aku?" Dia mengucapkan kata, naksir, seolah itu adalah penyakit paling menjijikan. Dia berbalik sesaat, menghadap ke seluruh penonton. "Kalian semua dengar. Biar ini jadi pelajaran." Lalu, dia memutar tubuhnya kembali ke Rehan, senyum jahat terukir di wajahnya yang cantik. "Aku benci pria lemah yang cuma bisa bersembunyi di balik mimpi. Tapi aku hargai keberanian. Aku akan beri kamu satu kesempatan untuk membuktikan jika kamu laki-laki." Dia menunjuk ke ring tinju di belakangnya. "Dengar baik-baik. Kalau kamu bisa menang lawan aku di ring, aku mau jadi istrimu." Seluruh sasana ternganga. Ini bukan lelucon. Ini kegilaan. Ini penghinaan di level tertinggi. Carmilla sedang menjadikan pernikahan sebagai bahan taruhan kotor untuk mempermalukan seorang petugas kebersihan. "Tapi," lanjut Carmilla, suaranya kembali pelan dan menusuk. "Kalau kamu kalah, dan kamu pasti kalah, kamu angkat kaki dari sini. Detik ini juga, kamu dipecat, dan aku pastikan namamu ada di daftar hitam di semua tempat olahraga di Jakarta. Mengerti?" Carmilla tersenyum penuh kemenangan, menunggu Rehan hancur, berlutut, atau memohon ampun. Inilah tontonan yang dia inginkan. Keheningan yang tadinya pekat karena ketegangan, kini berubah menjadi keheningan yang syarat akan kekejaman. Udara di sasana Cakra Wijaya terasa menipis. Semua orang menahan napas, mata mereka beralih dari wajah Carmilla yang angkuh ke wajah Rehan yang tertunduk. Mereka menunggu. Menunggu Rehan memohon. Menunggu dia bersujud, menangis, atau setidaknya tergagap meminta maaf, mengatakan bahwa semua ini hanya salah paham. Itulah akhir yang logis. Itulah hiburan yang mereka harapkan. Beberapa petarung junior di sudut bahkan sudah menahan tawa, siap meledak begitu si tukang pel itu hancur. Carmilla sendiri berdiri dengan angkuh. Tangannya kini terlipat di dada. Senyum sinisnya masih terpasang, seolah dia sedang mengagumi seekor serangga yang akan dia injak. Dia telah melempar umpannya, sebuah penghinaan total, dan sekarang dia tinggal menunggu mangsanya meronta. Tapi Rehan tidak meronta. Dia tidak menangis. Dia tidak gemetar. Perlahan,
Sangat perlahan, Rehan melepaskan genggamannya pada gagang pel. Benda itu tergeletak begitu saja di lantai, di antara kakinya dan sepatu mahal Carmilla. Lalu, Rehan menegakkan punggungnya. Sesuatu yang jarang dia lakukan. Punggungnya yang biasa sedikit membungkuk karena pekerjaan, kini lurus. Dia mengangkat dagunya. Dia menatap lurus ke mata Carmilla. Ketenangan di mata Rehan begitu dalam, begitu hening, hingga membuat Carmilla tanpa sadar mengerutkan kening. Senyumnya sedikit goyah. Ini bukan reaksi yang dia harapkan. Tidak ada ketakutan di sana. Rehan mengambil napas pelan. "Saya terima," katanya. Suaranya tidak keras. Tidak juga pelan. Tapi jelas. Terdengar di setiap sudut ruangan, memantul di dinding-dinding kaca sasana. "Saya terima." 3 kata itu menghantam sasana seperti sebuah gong raksasa. Tawa yang tadi ditahan oleh para petarung junior, mati di tenggorokan mereka. Mata para sosialita yang tadi menatap jijik, kini membelalak tidak percaya. Carmilla tertegun. Senyumnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi bingung. "Apa-apa katamu?" desisnya, mengira dia salah dengar. Rehan tidak mengulangi dirinya. Dia hanya membalas tatapan Carmilla, seolah mereka adalah 2 orang yang setara. Lalu, dia melangkah. Bukan mundur. Tapi maju selangkah, melewati Carmilla, dan menghadap ke ring tinju yang besar. Dia menunjuk ke kanvas putih itu dengan dagunya. "Kapan?" tanyanya. 1 kata itu adalah paku terakhir. Ini bukan gertakan. Ini bukan kepanikan. Ini adalah konfirmasi. Seluruh sasana meledak dalam gumaman. Orang-orang saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang tukang pel baru saja menerima tantangan pernikahan, yang berarti pertarungan, melawan petinju wanita terbaik di negeri ini. Dari balik jendela kaca di lantai 2 kantornya, Pak Tanu, yang sedari tadi mengamati, meletakkan cangkir kopinya. Wajahnya yang biasanya datar, kini menyiratkan sesuatu yang sudah lama hilang, sebuah ketertarikan yang sangat besar. Tantangan itu telah diterima. Seluruh sasana Cakrawijaya kini berdengung oleh satu topik, pertarungan gila antara si anggrek besi dan si tukang pel. Bagi Carmilla, ini adalah kemarahan yang tertunda. Dia tidak menyangka umpannya akan dimakan mentah-mentah. Dia kini terjebak dalam taruhannya sendiri. Bagi para anggota sasana, ini adalah lelucon terbesar tahun ini, sebuah sirkus yang mereka tunggu-tunggu. Namun bagi Rehan, ini adalah sesuatu yang terpaksa dia lakukan. Sesuatu yang telah dia hindari separuh hidupnya. Rehan, sang petugas kebersihan yang pendiam, bukanlah sekadar Rehan. Di luar dinding kaca Senayan yang mewah, di ganggang sempit dan padat di Palmerah, sebuah nama masih sering disebut dalam bisikan penuh hormat, Harimau Palmerah. Nama itu bukan milik seorang petinju. Nama itu milik seorang maestro. Seorang petarung jalanan legendaris yang menguasai aliran pencaksilat langka yang nyaris punah, aliran yang tidak mengandalkan otot, tapi ketepatan, waktu, dan ketenangan batin. Rehan, di masa mudanya, adalah keajaiban. Dia bisa mengalahkan lawan yang 2 kali lebih besar darinya tanpa berkeringat. Gerakannya sehalus air, namun dampaknya sekeras batu karang. Dia adalah idola di kampungnya, sang juara yang tak terkalahkan dalam setiap festival tarung tradisional. Tapi, harimau itu telah memilih untuk menyembunyikan taringnya. 5 tahun lalu, dalam sebuah pertarungan besar yang menentukan, lawannya adalah seorang pria sombong yang telah menghina keluarganya. Rehan, yang biasanya bertarung dengan kepala dingin, malam itu bertarung dengan amarah. Dia melepaskan sebuah teknik yang seharusnya tidak pernah dia gunakan di luar latihan. Hasilnya bencana. Lawannya tidak hanya kalah. Lawannya lumpuh. Sejak malam itu, Rehan bersumpah di hadapan gurunya. Dia bersumpah untuk tidak akan pernah lagi menggunakan ilmunya untuk menyakiti orang lain. Dia menggantungkan sabuknya, meninggalkan nama Harimau Palmerah, dan menghilang. Dia memilih pekerjaan yang paling jauh dari kekerasan, menjadi petugas kebersihan. Baginya, memegang gagang pel, membersihkan kotoran orang lain, adalah sebuah penebusan dosa. Itu adalah caranya untuk mendinginkan tangannya yang dulu panas. Caranya untuk menghukum dirinya sendiri,
dan caranya untuk hidup tenang sebagai orang biasa. Dia bekerja di Sasana Tinju Cakrawijaya bukan karena kebetulan. Dia memilih tempat itu sebagai pengingat harian. Dia dikelilingi oleh kekerasan yang sah, namun dia memilih untuk tetap memegang ember. Hingga hari ini, hingga Carmilla, dengan keangkuhannya, tidak sengaja telah membangunkan seekor harimau yang sedang tertidur lelap. Pertarungan itu ditetapkan seminggu kemudian. Waktu yang terlalu singkat bagi siapapun untuk berlatih tinju dari nol. Kabar tentang taruhan gila itu menyebar seperti api di antara anggota Sasana. Pada hari yang ditentukan, Sasana Cakrawijaya lebih padat dari biasanya. Tidak ada yang benar-benar berlatih. Semua orang berkumpul di sekeliling ring utama, ponsel mereka menyala, siap merekam penghinaan terbesar dalam sejarah Sasana itu. Carmilla Tano Edibroto memasuki ring dari sudut merah. Dia tampak seperti seorang profesional sejati yang siap bertanding di kejuaraan dunia. Dia mengenakan jubah satin mahal berlogo sponsor, sarung tinju terbaik, dan pelindung kepala. Wajahnya dingin, fokus, dan memancarkan aura membunuh. Dia tidak datang untuk bertarung, dia datang untuk menghancurkan. Kemudian, dari sudut biru, Rehan muncul. Dia tidak terlihat seperti petarung. Dia hanya mengenakan celana training pudar dan kaos oblong putih polos. Dia memakai sarung tinju pinjaman dari Sasana, yang terlihat sedikit kebesaran di tangannya. Dia tidak memakai pelindung kepala. Dia tampak seperti seekor domba yang kebingungan di tengah sarang serigala. Pak Tanu, yang memutuskan untuk menjadi wasit sendiri, memanggil keduanya ke tengah. "Bertarunglah dengan bersih," katanya singkat, menatap putrinya dengan tajam, lalu menatap Rehan dengan pandangan yang sulit diartikan. Bel berbunyi. Carmilla tidak menunggu sedetik pun. Dia menerjang maju seperti banteng terluka. Dia adalah anggrek besi, dan dia akan menunjukkan mengapa. Sebuah badai pukulan langsung menghantam Rehan. Pukulan lurus, pukulan pengait, pukulan menyilang. Cepat, teknis, dan bertenaga. Carmilla adalah seorang profesional, dan dia sama sekali tidak menahan diri. Rehan terlihat kaku. Dia terlihat persis seperti yang diharapkan semua orang. Seorang tukang pel yang ketakutan. Dia tidak tahu cara memasang kuda-kuda tinju. Dia hanya mengangkat kedua tangannya secara naluriah, mencoba melindungi wajah dan tubuhnya. Gerakannya canggung dan panik. Pukulan-pukulan Carmilla mendarat telak. Satu pukulan di bahu, satu di lengan, satu lagi menyerempet rusuknya. Rehan terdorong mundur, tersandung-sandung talinya sendiri. Tawa sinis mulai terdengar dari kerumunan penonton. "Sudah, menyerah saja," teriak seseorang. "Jangan sampai pingsan di atas pel," ejek yang lain. Carmilla semakin ganas. Dia ingin ini cepat berakhir. Dia melancarkan pukulan lurus keras yang mengincar rahang Rehan. Rehan, dalam kepanikannya, berhasil menunduk sepersekian detik, tapi pukulan itu menghantam bahunya dengan keras, membuatnya terpelanting ke tali ring. Bel akhir ronde pertama berbunyi. Carmilla kembali ke sudutnya, tidak sedikit pun terlihat lelah. Wajahnya penuh dengan kekecewaan dan rasa jijik. Bahkan tidak bisa melawan, pikirnya. Rehan hanya berdiri bersandar di tali ring, terengah-engah. Seragamnya sudah basah oleh keringat. Dia terlihat menyedihkan. Penghinaan itu tampak sempurna. Bel ronde kedua berbunyi. Carmilla melangkah dari sudutnya dengan amarah. Kecewa. Dia gagal menjatuhkan si tukang pel di ronde pertama. Dia bertekad untuk tidak memberi Rehan napas sedetik pun. Dia harus mengakhiri lelucon ini. Dia kembali menerjang, melepaskan kombinasi pukulan lurus dan pengait yang cepat, sama seperti di ronde pertama. Tapi, sesuatu telah berubah. Rehan yang dia hadapi kini bukanlah Rehan yang kaku dari ronde pertama. Pria yang berdiri di depannya kini terlihat berbeda. Bahunya yang tadi tegang, kini terlihat santai. Kuda-kudanya tidak lagi goyah. Dia berdiri kokoh, namun ringan. Napasnya yang tadi terengah-engah, kini tenang dan teratur. Carmilla melontarkan pukulan lurus cepat, mengincar hidung Rehan. Di ronde pertama, Rehan akan menutupinya dengan sarung tinjunya. Sekarang, tidak. Rehan tidak bergerak mundur. Kepalanya bergeser, hanya beberapa sentimeter, ke kiri. Pukulan Carmilla meleset,
melewati telinganya begitu dekat hingga Carmilla bisa merasakan gesekannya. Carmilla kaget, tapi dia seorang profesional. Dia langsung menyusulnya dengan pukulan pengait kanan yang mematikan. Rehan, lagi-lagi, tidak menghindar. Dia merunduk. Bukan merunduk seperti petinju, tapi gerakan merendah khas pencaksilat, memutar tubuhnya ke dalam, di bawah ayunan lengan Carmilla. Dalam sepersekian detik, Carmilla kehilangan lawannya. Pukulannya menghantam udara kosong. Dan di saat itulah, harimau itu menyerang. Ketika Carmilla masih dalam proses memutar tubuhnya kembali setelah pukulan yang gagal, dia merasakan sebuah hantaman. Itu bukan pukulan keras. Itu bukan pukulan yang menyakitkan. Itu adalah pukulan aneh. Rehan, dari posisi merunduknya, telah melontarkan pukulan uppercut pendek, atau lebih tepatnya sodokan, yang tidak terlihat. Pukulan itu tidak mengarah ke rahang. Pukulan itu menghantam satu titik di bawah tulang rusuknya, tepat di ulu hati. Hup! Seluruh udara di dalam paru-paru Carmilla seolah tersedot keluar seketika. Dia membeku. Matanya membelalak. Bukan karena rasa sakit, tapi karena syok total. Tubuhnya tidak bisa merespons. Dia mencoba menarik napas, tapi dadanya terasa seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Dia terbatuk keras, kering. Seluruh sasana yang tadi riuh oleh cemoohan, kini senyap. Hening. Mereka baru saja menyaksikan Ratu Tinju Indonesia, Carmilla Tanoe di Broto, dibuat terdiam di tengah ring oleh satu pukulan aneh dari seorang petugas kebersihan. Rehan tidak menyerang lagi. Dia mengambil langkah mundur, memberinya jarak. Dia berdiri tenang, menatap Carmilla yang sedang berjuang untuk bernapas, seolah memberi lawannya waktu untuk pulih. Dan sikap ksatria itulah yang membuat Carmilla merasa 1000 kali lebih terhina, daripada jika dia dipukul hingga jatuh. Carmilla akhirnya berhasil menarik napas. Rasa sakit di ulu hatinya telah berubah menjadi bara api yang membakar egonya. Dia tidak pernah merasa seperti ini. Dia tidak pernah tersentuh seperti ini. Rasa kagetnya dengan cepat berubah menjadi amarah murni. Amarah yang buta. Ini bukan lagi soal taruhan. Ini soal harga dirinya yang baru saja diinjak-injak di depan semua orang oleh seorang tukang pel. Bel ronde ketiga berbunyi. Carmilla tidak lagi berjalan. Dia berlari menerjang Rehan, mengabaikan semua teknik tinju yang telah dia pelajari seumur hidupnya. Tidak ada lagi jab terukur. Tidak ada lagi strategi. Yang ada hanyalah ayunan liar dan penuh kebencian. Dia melepaskan pukulan-pukulan haymaker dengan seluruh sisa tenaganya, berharap satu saja mendarat dan merobohkan pria yang telah mempermalukannya. Tapi, dia sekarang sedang bertarung melawan harimau Palmerah yang telah terbangun. Dan harimau itu tidak membalas. Dia hanya menari. Rehan, dengan kuda-kuda silatnya yang ringan, bergerak seperti daun yang ditiup angin. Setiap ayunan brutal Carmilla hanya mengenai udara kosong. Carmilla memukul ke kiri, Rehan sedikit memiringkan tubuhnya. Carmilla mengayun ke kanan, Rehan melangkah seperempat putaran. Carmilla menerjang maju, Rehan bergeser mundur seperlunya, lalu kembali ke posisi semula, seolah-olah dia memiliki magnet yang menariknya ke pusat ring. Dia tidak memukul balik. Dia tidak perlu. Penghinaan terbesar yang dia berikan pada Carmilla adalah dia membuat Ratu Tinju Indonesia itu terlihat seperti amatir yang baru pertama kali naik ring. Kerumunan penonton yang tadi hening karena syok, kini hening karena alasan lain. Mereka tidak lagi melihat pertarungan. Mereka sedang menyaksikan sebuah pembantaian mental. Carmilla memukul lagi, dan lagi. Napasnya kini memburu karena kelelahan dan frustrasi. Keringatnya bercucuran, bercampur dengan air mata amarah yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Lalu, momen itu tiba. Carmilla, dalam ayunan terakhir yang putus asa, kehilangan keseimbangannya sendiri. Dia tersandung kakinya. Tubuhnya terhuyung ke depan, nyaris jatuh tertelungkup di kanvas. Rehan, yang berdiri tepat di depannya, tidak memukulnya. Padahal saat itu, pertahanan Carmilla terbuka seluruhnya. Rehan bisa mengakhiri pertarungan kapan saja. Sebaliknya, Rehan hanya berdiri tegak. Dia menurunkan kedua tangannya yang tadi siaga. Dia hanya menatap Carmilla dengan tatapan tenang yang sama. Di luar ring, Pak Tanu melihat semua itu.
Dia melihat putrinya, sang anggrek besi, kini berantakan, kelelahan, dan benar-benar hancur. Bukan secara fisik, tapi secara mental. Dia sudah kalah. Pak Tanu mengambil handuk putih dari sudut dan melemparkannya ke tengah ring. "Stop!" teriaknya. Pertarungan selesai. Bel berbunyi nyaring, mengakhiri siksaan itu. Carmilla membeku, menatap handuk putih di kakinya. Pak Tanu naik ke ring, berjalan melewati putrinya, dan mengangkat tangan Rehan. "Pemenangnya," umumkan Pak Tanu dengan suara berat kepada seluruh sasana yang terdiam. "Dengan technical knockout. Rehan." Carmilla tidak tapi dia kalah telak. Dia kalah tanpa pernah berhasil menyentuh lawannya dengan bersih di 2 ronde terakhir. Keheningan di Cakra Wijaya pecah. Namun, bukan pecah oleh sorak-sorai kemenangan atau tepuk tangan. Keheningan itu pecah oleh ribuan bisikan yang serempak. Para petarung, sosialita, dan pelatih, mereka semua saling memandang dengan mata terbelalak, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Di tengah ring, tangan Rehan masih terangkat di udara oleh Pak Tanu. Tapi Rehan sendiri menunduk, seolah dia malu atas kemenangan itu. Dia tidak merasa seperti pemenang. Di seberangnya, Carmilla berdiri mematung. Waktu seolah berhenti baginya. Handuk putih yang dilempar ayahnya tergeletak di kakinya. Itu bukan lagi sekadar handuk. Itu adalah bendera putih tanda kekalahannya. Simbol harga dirinya yang hancur lebur. Dia kalah. Di depan semua orang. Di rumahnya sendiri. Dikalahkan oleh seorang tukang pel. Dan taruhannya, "Aku mau jadi istrimu." Kata-katanya sendiri kini kembali terngiang di telinganya, terdengar seperti sebuah kutukan abadi. Bisikan-bisikan penonton semakin keras. Mereka tidak lagi membicarakan pertarungannya, mereka membicarakan taruhannya. Jadi, mereka akan menikah. Gila. Si tukang pel itu memenangkan sang putri. Tamat sudah riwayat Tano Edi Broto. Dipermalukan seperti ini? Setiap bisikan itu adalah jarum yang menusuk telinga Carmilla. Rehan menurunkan tangannya. Dia menatap Carmilla, bukan dengan tatapan pemenang yang sombong, tapi dengan tatapan tenang. Ketenangan itulah yang paling menyakitkan bagi Carmilla. Tiba-tiba, sebuah isak tangis tertahan lolos dari bibir Carmilla. Itu adalah suara pertama yang dia keluarkan sejak ronde kedua. Air mata malu dan amarah yang tak tertahankan kini mengalir di pipinya. Dia tidak bisa berada di sana sedetik pun lagi. Dengan satu teriakan frustrasi yang memekakan telinga, Carmilla mendorong ayahnya yang mencoba menenangkannya. Dia melompati tali ring, mendarat dengan kasar, dan berlari. Dia berlari menerobos kerumunan yang terbelah, tidak peduli pada siapapun yang dia tabrak. Dia hanya berlari menuju ruang ganti, suaranya kini pecah dalam tangisan histeris yang menggema di seluruh sasana. Sang anggrek besi telah patah. Di atas ring, Rehan kini berdiri sendirian, di samping Pak Tanu yang menatap kepergian putrinya dengan wajah keras. Kerumunan kini menatap Rehan. Dia adalah si pemenang. Dia adalah calon suami dari seorang Carmilla Tano Edi Broto. Rehan bingung harus berbuat apa. Dia berjalan ke sudut biru. Dengan gerakan yang lambat dan terbiasa, dia melepaskan sarung tinju pinjaman itu, meletakkannya dengan rapi di bangku. Lalu, di depan ratusan mata yang masih menatapnya, Rehan turun dari ring. Dia berjalan ke tempat di mana dia tadi disela. Dia melihat ember dan gagang pelnya tergeletak di lantai. Dia mengambil gagang pel itu. Dia adalah si pemenang, namun dia juga adalah si tukang pel. Dan lantainya masih kotor. Dia siap untuk kembali bekerja, atau dipecat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kemenangannya. Kekacauan itu tidak berlangsung lama. Pak Tanu Tano Edi Broto bukanlah orang yang membiarkan drama berlarut-larut di wilayah kekuasaannya. Dia memerintahkan kepala keamanan untuk menutup sasana lebih awal. Semua anggota, para saksi mata itu, digiring keluar dengan sopan namun tegas. Dalam sekejap, sasana yang tadi riuh kini lengang dan hening. Hanya menyisakan 3 orang di bawah cahaya lampu ring yang mulai redup. Pak Tanu, Rehan yang masih mematung di dekat embernya, dan Carmilla yang dipaksa keluar dari ruang ganti oleh 2 asisten wanita, dengan mata sembab dan wajah yang menolak untuk melihat siapapun. "Ikut saya."
Berdua, perintah Pak Tanu. Suaranya dingin, datar, dan tidak menerima bantahan. Kantor Pak Tanu adalah kebalikan dari sasarannya. Jika Sasana adalah tempat yang bising dan penuh keringat, kantor ini adalah tempat yang hening, berbau kulit mahal dan kayu tua. Ruangan itu adalah simbol kekuasaan yang tenang. Rehan masuk dengan canggung, seragam birunya yang basah oleh keringat terasa sangat tidak pantas di ruangan itu. Carmila didudukan di sofa, dia membuang muka, memeluk dirinya sendiri, masih gemetar menahan tangis dan amarah. Pak Tanu duduk di kursi kulitnya yang besar. Dia terdiam selama hampir 1 menit penuh, membiarkan keheningan itu menghukum kedua orang di hadapannya. Akhirnya, dia menatap putrinya. "Carmila," katanya pelan. "Kamu mempermalukan ayah." Carmila langsung meledak. "Aku? Dia yang mempermalukan aku. Dia curang, ayah. Dia bukan tukang pel. Dia pasti petarung bayaran. Itu tidak adil." Pak Tanu mengangkat tangannya, dan Carmila langsung terdiam. "Taruhan adalah taruhan," kata Pak Tanu, suaranya menusuk. "Tidak ada yang menyebut soal adil. Yang ada hanya menang dan kalah. Dan kamu, putriku, hari ini kalah." Dia membiarkan kata-kata itu meresap. "Dan seorang Tanoedi Broto," lanjutnya, "tidak pernah mengingkari janji. Kehormatan keluarga kita ada di ucapan kita. Kamu mengerti?" Carmila tidak menjawab. Dia hanya menunduk, air matanya kembali menetes. Dia tahu. Dia terjebak oleh aturan kehormatan yang diajarkan ayahnya sendiri. Lalu, Pak Tanu menolehkan kursinya menghadap Rehan, yang sedari tadi hanya berdiri di dekat pintu seperti seorang pelayan. "Dan kamu, nak," kata Pak Tanu. Nada suaranya sedikit berubah. "Maafkan saya, Pak," kata Rehan pelan, menunduk. "Saya tidak bermaksud." "Saya tahu apa yang tidak kamu maksud," potong Pak Tanu. "Saya juga tahu apa yang kamu maksud." Pak Tanu membuka laci mejanya. Dia mengeluarkan sebuah foto lama yang sudah menguning. Foto 2 pemuda yang sedang bersilat. "Kamu punya gerakan kaki yang persis seperti ayahmu," kata Pak Tanu. "Saya kenal dia. Harimau Palmerah, yang asli. Seorang guru besar yang memilih hidup sederhana. Saya tahu siapa kamu sejak minggu pertama kamu melamar jadi tukang pel di sini. Saya hanya menunggu, harimau mana yang akan keluar." Rehan mengangkat wajahnya, terkejut. Carmila, yang mendengar itu, ikut mengangkat wajahnya. Ayah tahu." Pak Tanu mengabaikan Carmila. "Kamu bukan sekadar tukang pel," lanjut Pak Tanu pada Rehan. "Dan kamu tidak bisa lagi menjadi tukang pel. Tidak di sini." Rehan mengira ini adalah akhirnya. "Saya mengerti, Pak. Saya akan pergi." "Pergi?" Pak Tanu tertawa pelan. "Tidak. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Kamu sudah memenangkan taruhannya. Kamu akan menikah dengan putri saya." Carmila terkesiap. Rehan membeku. "Dan mulai besok," tambah Pak Tanu, "kamu tidak perlu mengepel lagi. Kamu saya angkat jadi asisten pelatih khusus untuk Carmila." Pernikahan itu telah diputuskan oleh Pak Tanu. Namun, neraka yang sesungguhnya bagi Rehan dan Carmila baru saja dimulai. Keesokan paginya, Rehan datang ke Cakra Wijaya. Dia tidak lagi memakai seragam biru petugas kebersihan. Sesuai perintah Pak Tanu, dia kini mengenakan seragam pelatih, kaos polo hitam berlogo Sasana dan celana training. Dia tidak lagi memegang pel. Dia kini berdiri di tepi ring, di tempat yang dulu hanya bisa dia pandangi. Carmila datang terlambat, itu adalah bentuk perlawanan pertamanya. Dia sengaja membuat asisten pelatih barunya menunggu. Dia melemparkan tasnya ke lantai dengan kasar. Dia naik ke ring, menatap Rehan dengan mata penuh kebencian. "Jadi," desisnya, "mau mengajari saya apa, Mas Pelatih? Cara mengepel lantai ring dengan benar?" Rehan tidak terpancing. Dia mengambil papan klip yang sudah disiapkan Pak Tanu. "Kuda-kuda Anda goyah setiap kali Anda melempar pukulan pengait kanan," kata Rehan, suaranya tenang. "Tubuh Anda terlalu terbuka." Carmila mendengus. "Jangan ceramahi aku." Dia mulai memukul samsak di hadapannya dengan brutal,
Bukan untuk berlatih, tapi untuk melampiaskan amarah. Rehan tidak melatihnya. Dia membacanya. Dia tidak memberi instruksi. Dia hanya mengamati dalam diam. Dan keheningan Rehan, ketenangannya yang tak goyah, justru membuat Carmila 1000 kali lebih marah daripada jika Rehan berteriak padanya. Namun, Pak Tanu tidak main-main. Kalian akan menikah, katanya malam itu. Kalian harus terlihat saling mengenal. Media akan mengendus ini. Mulai besok, kalian makan malam bersama. Setiap hari. Maka, dimulailah pendekatan yang paling canggung dalam sejarah Jakarta. Malam pertama, Rehan, dengan kesederhanaannya, membawa Carmila ke tempat favoritnya, sebuah warung gado-gado legendaris di Cikini. Carmila turun dari mobil sport impornya, gaunnya berharga puluhan juta. Dia menatap warung tenda di pinggir jalan itu, seolah sedang melihat sarang penyakit. Dia duduk di kursi plastik dengan ujung jarinya, wajahnya pucat pasi. "Kamu serius?" tanyanya. Rehan, yang sudah memesan, hanya menyodorkan sepiring gado-gado. "Di sini bumbunya paling enak, Mbak." Dia masih memanggilnya, Mbak. Carmila tidak menyentuh makanan itu sedikitpun. Malam kedua, sebagai balasan, Carmila menyeret Rehan ke dunianya. Sebuah lounge mewah di puncak gedung di kawasan SCBD. Rehan datang dengan kemeja batik sederhana yang dia pinjam dari Udin. Dia adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang tidak mengenakan jas desainer. Dia melihat daftar menu. Harga segelas air mineral di tempat itu setara dengan gajinya sebagai tukang pel selama seminggu. "Kenapa? Tidak biasa ya di tempat mahal?" ejek Carmila sinis. Rehan hanya menggeleng. "Saya tidak mengerti nama makanannya," jawabnya jujur. Dia tidak memesan apapun. Mereka duduk di sana selama 2 jam dalam keheningan total. Carmila dengan kemarahannya, Rehan dengan ketenangannya. Keduanya adalah 2 kutub yang dipaksa berada di satu meja. Ini bukan pendekatan. Ini adalah penyiksaan bersama. Kencan-kencan, paksaan itu terus berlanjut. Masing-masing adalah bencana sunyi yang baru. Carmila, yang merasa terhina oleh teman-temannya yang mulai berbisik, memutuskan untuk menghadapi badai itu secara langsung. Dia membawa Rehan ke sebuah acara makan malam di sebuah restoran privat di Menteng, tempat lingkar sosialita terdalamnya berkumpul. Ini adalah kandang singa. Carmila sengaja melakukannya. Dia ingin menunjukkan pada Rehan seberapa jauh dunia mereka, berharap pria itu akan hancur oleh tekanan dan memohon pada Pak Tanu untuk membatalkan semuanya. Rehan, mengenakan kemeja batik yang sama, satu-satunya kemeja bagus yang dia punya, duduk diam di meja panjang yang mewah. Carmila, yang malam itu tampak mempesona dengan gaun hitam, langsung dikelilingi teman-temannya. Wanita-wanita cantik d'Angan Periazan Berkiloan. Awalnya, mereka mengabaikan Rehan, menganggapnya sebagai asisten atau sopir. Lalu, Riana, sahabat sekaligus rival terdekat Carmila, duduk di seberang mereka. "Jadi, Mila," katanya dengan suara manis yang palsu, "ini dia?" Yang sedang ramai dibicarakan itu. Rehan hanya menunduk, fokus pada gelas air putih di depannya. "Lucu sekali," kata teman yang lain. "Aku dengar dia jagoan. Tapi kok sekarang diam saja? Habis baterainya ya?" Mereka tertawa pelan. Carmila memuka. Dia marah, tapi dia tidak bisa membela Rehan. Membelanya berarti mengakui kekalahannya. "Mila, sayang," Riana mencondongkan tubuhnya ke depan. "Kamu seputus asa itu? Sampai harus mengambil staf kebersihan dari sasanamu sendiri? Ayahmu sudah kehabisan stok pria kaya di Jakarta?" Ini adalah serangan langsung. Bukan lagi ke Rehan, tapi ke jantung harga diri Carmila. Seluruh meja terdiam, menunggu jawaban Carmila. Carmila membeku. Dia bisa melawan di ring, tapi di sini, di pertarungan lidah sosialita, dia kalah telak. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dan di saat itulah, Rehan mengangkat wajahnya. Dia menatap lurus ke mata Riana, dengan ketenangan yang sama seperti saat dia berada di ring. "Maaf," kata Rehan pelan, namun suaranya terdengar jelas di meja yang hening itu. Tapi saya rasa, Anda salah menilai. Riana mengangkat alis. "Oh ya? Bagian mana yang salah?"
Bagian tentang putus asa, lanjut Rehan. Mbak Carmila adalah wanita paling kompetitif dan disiplin yang pernah saya lihat. Dia tidak akan pernah putus asa. Lalu apa namanya ini? Ejek Riana. Ini namanya kecelakaan, jawab Rehan, suaranya tetap datar. Dan saya saksinya. Mbak Carmila menantang saya karena harga dirinya terusik. Dia bertarung dengan amarah. Dan saat orang bertarung dengan amarah, dia pasti kalah. Itu bukan putus asa, itu hanya kesalahan strategi. Rehan lalu menatap Riana dan teman-temannya yang lain. Kalian, katanya, menilai seseorang dari pakaiannya, dari pekerjaannya, dari saldo banknya. Kalian menyebut Mbak Carmila bodoh karena bertaruh. Tapi setidaknya, dia punya keberanian untuk bertaruh dengan harga dirinya sendiri. Sesuatu yang saya ragu kalian miliki. Keheningan total. Rehan lalu menoleh ke Carmila yang menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. Mbak Carmila tidak lemah. Dia hanya sedang marah. Dan dia jauh lebih kuat dari kalian semua. Malam itu, Carmila tidak lagi melihat si tukang pel. Dia tidak melihat si petarung aneh. Untuk pertama kalinya, di balik kemeja batik sederhana itu, dia melihat seorang pria yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua pria kaya di ruangan itu. Kehormatan yang sejati. Makan malam di restoran mewah itu mengubah segalanya. Pulang dari sana, di dalam mobil, Carmila lah yang pertama kali memecah keheningan. Terima kasih, katanya pelan, tanpa menatap Rehan. Untuk tadi. Rehan hanya mengangguk. Sejak malam itu, tembok es di antara mereka mulai retak. Latihan mereka di Sasana Cakra Wijaya berubah. Tidak ada lagi ejekan sinis. Carmila, untuk pertama kalinya, benar-benar mendengarkan. Dia mulai melihat Rehan bukan sebagai asisten pelatih atau tukang pel, tapi sebagai guru. Dia kagum dengan filosofi bertarung Rehan yang tenang namun mematikan. Di sisi lain, Rehan mulai melihat sosok di balik anggrek besi. Dia melihat disiplin Carmila yang luar biasa, tekadnya yang sekeras baja, dan kesepian yang tersembunyi di balik keangkuhannya. Kencan, mereka tidak lagi canggung. Mereka mulai benar-benar bicara. Carmila tertawa saat Rehan menceritakan filosofi di warung gado-gado. Rehan tersenyum saat Carmila menjelaskan dengan antusias strategi di balik pasar saham. Mereka adalah dua dunia yang berbeda, tapi mereka menemukan bahasa yang sama. Suatu malam, sebulan setelah pertarungan itu, Rehan meminta Carmila untuk menemuinya di Sasana. Larut malam. Lama setelah semua anggota dan staf pulang. Carmila datang, menemukan Sasana itu gelap, kecuali satu lampu sorot yang menerangi ring tinju utama di tengah ruangan. Rehan sudah berdiri di sana, di atas kanvas, mengenakan kaos latihnya. Ada apa? Tanya Carmila, sedikit gugup, sambil melangkah naik ring. Rehan menatap tempat di mana mereka pertama kali berhadapan. Disinilah semuanya dimulai, kata Rehan. Di tempat ini, aku adalah tukang pel, dan kamu adalah sang ratu. Di tempat ini, aku memenangkan sebuah taruhan. Carmila terdiam. Dia tidak suka diingatkan soal itu. Rehan menoleh, menatap lurus ke mata Carmila. Cahaya lampu menyorot keseriusan di wajahnya. Aku memenangkanmu karena taruhan, kata Rehan, suaranya menggema di Sasana yang kosong. Tapi aku tidak mau menikahimu karena taruhan. Carmila mengerutkan kening, bingung. Maksud kamu? Taruhan itu, kata Rehan, aku batalkan. Malam ini, di sini. Rehan melangkah mendekat. Aku sudah berhenti jadi tukang pel, dan kamu sudah berhenti jadi angkuh. Kita bukan lagi dua orang yang ada di hari itu. Lalu, di tengah ring tinju yang sama, di tempat yang menjadi saksi penghinaan dan kekalahannya, Rehan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia berlutut dengan satu kaki. Dia tidak membawa cincin berlian. Dia tidak membawa apa-apa selain dirinya sendiri. Carmila Tanoe di Broto, katanya, suaranya kini sedikit bergetar, menunjukkan sisi manusianya. Kali ini tanpa taruhan. Tanpa paksaan dari ayahmu. Tanpa penonton. Hanya aku dan kamu. Maukah kamu menikah denganku? Karena cinta. Carmila menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata menggenang di pelupuk matanya.
Ini adalah air mata yang berbeda. Bukan air mata malu. Bukan air mata amarah. Ini adalah air mata kebahagiaan. Pria di depannya telah memenangkan pertarungan, tapi dia memilih untuk memenangkan hatinya dengan cara yang benar. Dia menangis, lalu tertawa kecil, dan mengangguk dengan cepat. "Ya," bisiknya. "Ya, aku mau, Rehan." Pernikahan Rehan dan Carmilla menjadi berita utama di setiap majalah gaya hidup dan kolom gosip Jakarta. Mereka menyebutnya, pernikahan dongeng paling mustahil, si petugas kebersihan dan sang ratu tinju. Resepsi mereka adalah cerminan sempurna dari penyatuan dua dunia yang mustahil itu. Diadakan di ballroom termewah di Jakarta, ratusan tamu undangan hadir. Namun, para tamu itu terbelah dengan jelas. Di satu sisi ruangan, berkumpullah lingkaran elit Jakarta. Para pejabat tinggi, rekan bisnis Pak Tanu yang berjas rapi, dan para sosialitas sahabat Carmilla yang mengenakan gaun malam berkilauan. Mereka berbisik di balik gelas minuman mahal mereka, mata mereka masih memancarkan keraguan dan sedikit rasa iri. Di sisi lain ruangan, berkumpullah dunia Rehan. Rombongan dari Palmerah. Guru silat Rehan hadir, seorang pria tua bijaksana dengan baju batik sederhana. Udin, mantan rekan kerja Rehan, datang dengan kemeja terbaiknya, matanya berbinar takjub melihat kemewahan di sekelilingnya. Ada juga teman-teman masa kecil Rehan, para seniman bela diri kampung, yang duduk dengan sopan namun canggung di meja-meja bundar yang megah. Dan di tengah-tengah dua kutub itu, di atas pelaminan yang megah, berdirilah jembatannya. Rehan, gagah dalam balutan busana pengantin pria yang dirancang khusus, tampak tenang seperti biasanya, namun matanya tidak bisa lepas dari wanita di sampingnya. Carmilla, mengenakan kebaya pengantin yang indah, tampak berbeda. Keangkuhan, anggrek besi, itu telah lumer seluruhnya. Dia tidak lagi memancarkan aura dingin. Yang ada hanyalah senyum tulus yang hangat, senyum yang hanya ditujukannya pada satu orang, Rehan. Namun, dekorasi paling unik di pesta itu bukanlah bunga impor atau lampu kristal. Di tengah-tengah ballroom, sebagai ganti air mancur atau patung es, Pak Tanu sengaja memesan sebuah ring tinju kecil. Ring itu dicat putih bersih, tali-talinya dihiasi lilitan bunga melati. Itu bukanlah arena pertarungan. Itu adalah sebuah monumen. Sebuah monumen yang mengingatkan semua orang dari mana kisah ini berasal. Saat sesi bersalaman, Udin maju dengan gemetar. "Selamat, Mas Rehan." "Selamat, Mbak Bos, Mbak Carmilla," katanya gugup. Rehan tertawa dan memeluk sahabat lamanya. Carmilla tersenyum. Dia menunduk sedikit. "Udin," katanya lembut, "terima kasih. Kalau bukan karena celetukanmu hari itu, semua ini tidak akan pernah terjadi." Udin ternganga, tidak percaya. Pesta itu menyatukan dua sisi Jakarta. Di akhir acara, Rehan dan Carmilla berdiri sejenak di tepi ring bunga itu. Mereka tidak lagi mempedulikan bisikan para sosialita atau kekaguman orang-orang kampung. Mereka hanya saling memandang. Di tempat di mana mereka dulu adalah musuh, si tukang pel dan sang ratu, kini mereka adalah satu. 1 tahun telah berlalu sejak pernikahan yang menggemparkan Jakarta itu. Sasana Cakrawijaya tidak lagi sama. Namanya memang masih sama, namun jiwanya telah berubah. Di bawah kepemimpinan bersama Rehan dan Carmilla, sasana itu kini memiliki filosofi baru, kekuatan tanpa kehormatan adalah kekosongan. Carmilla, sang anggrek besi, masihlah seorang petarung yang buas. Namun, kebuasannya kini dipenuhi perhitungan. Rehan telah mengajarinya inti dari ilmu silat, ketenangan. Dia kini bisa bertarung dengan kepala dingin, membuat pukulannya jauh lebih efisien dan mematikan. Dia tidak lagi membutuhkan arogansi untuk menutupi rasa ragunya. Rehan, di sisi lain, tidak lagi bersembunyi. Dia kini adalah kepala pelatih. Dia tidak banyak bicara, namun tatapan matanya cukup untuk membuat petarung paling sombong sekalipun menunduk hormat. Harimau Palmerah, itu tidak lagi perlu bertarung di jalanan. Dia kini melatih para juara di atas ring. Perubahan terbesar terlihat pada budaya sasana. Para petugas kebersihan kini disapa dengan nama oleh semua anggota. Udin telah dipromosikan oleh Rehan menjadi kepala logistik, memastikan semua peralatan sasana terawat. Sore itu,
Carmilla sedang melatih seorang petarung muda yang berbakat namun sombong. Kudamu goyah, bentak Carmilla. Saya tahu, jawab si pemuda, kesal karena dikritik. Rehan, yang sedang mengamati dari tepi ring, hanya memberi satu gestur kecil. Dia mengetukkan jarinya ke pelipisnya. Carmilla mengerti. Dia tersenyum tipis. Oke, katanya pada si pemuda. Lawan aku. 1 ronde. 5 menit kemudian, pemuda itu terduduk di kanvas, kehabisan napas, tanpa pernah sekalipun berhasil menyentuh Carmilla. Carmilla tidak memukulnya. Dia hanya menghindar, persis seperti yang Rehan lakukan padanya dulu. Kekuatanmu besar, kata Carmilla, mengulurkan tangan membantu pemuda itu berdiri. Tapi egomu lebih besar. Kecilkan egomu, maka kekuatanmu akan tak terbatas. Dari kejauhan, Pak Tanu tersenyum bangga. Dia tidak lagi melihat Sasana. Dia melihat cucu pertamanya yang baru berumur 3 bulan, tertidur pulas di kereta bayi di sudut kantornya yang aman. Seorang bayi laki-laki yang mewarisi mata tenang ayahnya dan bibir tegas ibunya. Rehan menghampiri Carmilla, memberinya sebotol air. Gerakanmu tadi, kata Rehan pelan, terlalu pamer. Carmilla tertawa, memukul pelan bahu suaminya. Aku belajar dari yang terbaik. Di antara ring tinju dan aroma keringat, cinta mereka tidak hanya bertahan. Cinta mereka mekar, kuat, dan seimbang. Demikianlah akhir dari kisah, Dering Hati Sang Petugas Kebersihan. Sebuah cerita yang mengajarkan kita, bahwa harga diri sejati tidak diukur dari apa yang kita kenakan, dari mana kita berasal, atau dari apa pekerjaan kita. Harga diri diukur dari keberanian untuk menghormati orang lain, dan yang lebih penting, keberanian untuk menghormati diri sendiri. Kisah Rehan dan Carmilla membuktikan, di atas ring kehidupan, lawan terbesar kita seringkali adalah kesombongan kita sendiri. Dan kemenangan termanis, adalah saat kita berhasil menaklukkannya. Terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada Anda semua, para penonton setia Ken Arok Productions, yang telah mengikuti kisah ini dari awal sampai akhir. Dukungan Anda, melalui like, komen, dan subscribe Anda, adalah bahan bakar yang membuat kami terus bersemangat menyajikan cerita-cerita baru. Nah, berbicara soal penampilan yang memukau, entah itu penampilan yang sederhana namun berwibawa seperti Rehan, atau yang anggun dan kuat seperti Carmilla, kami punya kabar gembira untuk Anda. Mumpung lagi ada promo spesial di Lazada, biar penampilan Anda juga makin percaya diri. Biar makin banyak yang check out dari konten kami ingin membagikan kode voucher eksklusif ini. Detail vouchernya. Kode voucher, YouTube 19 POV. Diskon, 19%. Minimal belanja, Rp56.000. Potongan maksimal, Rp22.000. Buruan bagikan kode ini dan pakai kodenya saat Anda check out baju idaman Anda di Lazada. Jangan sampai ketinggalan diskon spesialnya, karena penawarannya terbatas. Akhir kata, kami dari Ken Arok Productions, undur diri. Salam hangat, dan sampai jumpa di cerita-cerita kami berikutnya.